Kota kalian katanya pusat ilmu dunia, tempat lahir para ilmuwan. Tapi, ada satu hal yang membuatku bingung. Kalian mengaku bangsa cerdas, tapi mengikuti seorang pemimpin yang tidak bisa membaca dan menulis. Semua orang yakin hari itu Baghdad akan dipermalukan. Seorang pendeta asing berdiri di tengah pasar, menantang keyakinan rakyat dengan logika tajam yang terdengar sulit dibantah. Para ulama terdiam, para cendekiawan menunduk, suasana mencekam. Lalu dari kerumunan muncul sosok tak terduga. Bukan panglima, bukan filsuf istana. Hanya pria santai dengan keledai dan segenggam kurma di tangan. Orang-orang bahkan sempat menertawakannya. Tapi tak ada yang menyangka, beberapa kalimat sederhana darinya akan membuat lawan debat kehilangan suara. Apa sebenarnya strategi Abu Nawas hingga satu kota kembali tegak dengan kepala terangkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Bijak Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah penuh hikmah, kecerdikan, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya. Tolong tulis sholawat di kolom komentar, agar kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Saya doakan bagi setiap tangan yang menekan tombol subscribe hari ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya, diluaskan pintu rizkinya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Amin ya robbal alamin. Baghdad pagi itu biasanya damai. Pedagang kurma teriak-teriak diskon, tukang roti sibuk muter adonan, dan para pelajar jalan sambil bawa kitab setebal utang saudagar kaya. Tapi hari itu, ada yang beda. Di tengah pasar, berdiri panggung kayu tinggi. Di atasnya seorang pendeta asing berjubah panjang berdiri dengan dagu terangkat 37 derajat. Posisi standar orang yang merasa IQ-nya minimal 200. "Wahai penduduk Baghdad," serunya. Orang-orang berhenti. Tukang roti lupa balik roti. Tukang sayur salah kasih kembalian. Pendeta itu lanjut. "Kota kalian katanya pusat ilmu dunia, tempat lahir para ilmuwan. Tapi ada satu hal yang membuatku bingung." Warga mulai saling pandang. "Apa tuh?" teriak seorang pedagang kain. Pendeta itu tersenyum tipis. "Kalian mengaku bangsa cerdas tapi mengikuti seorang pemimpin yang tidak bisa membaca dan menulis." Pasar langsung hening. Seorang bapak-bapak nyeletuk. Itu mulai nyenggol nih." Pendeta melangkah maju. "Bukankah literasi adalah fondasi peradaban? Bukankah membaca adalah cahaya? Lalu bagaimana mungkin cahaya lahir dari seseorang yang tak bisa membaca?" Beberapa pemuda mulai gelisah. "Logikanya masuk juga ya," bisik satu orang. Seorang cendekiawan berjanggut panjang maju sedikit. "Tuan, berhati-hatilah dengan kata-kata Anda." Pendeta itu tersenyum lebih lebar. "Aku hanya bertanya, kalau seorang pemimpin tidak bisa membaca, bagaimana dia bisa memastikan kebenaran yang dia sampaikan?" Seorang ibu-ibu tukang rempah berseru. Pak Pendeta, ngomongnya santai aja bisa nggak? Ini pasar, bukan ruang sidang." Orang-orang tertawa kecil, tapi suasana tetap panas. Pendeta kembali menyerang. "Bayangkan seorang tabib yang tidak tahu membaca resep. Maukah kalian berobat padanya?" "Ya enggak lah," teriak seseorang. "Nah," pendeta menunjuk dramatis. "Lalu kenapa kalian mengikuti seseorang yang tidak bisa membaca kitab?" Beberapa warga mulai mengangguk pelan. Tukang roti berbisik. "Wah, ini bisa ribut nih." Pendeta semakin percaya diri. Bangsa besar harus dipimpin oleh seorang yang cerdas dalam huruf, piawai dalam pena, mahir dalam teks. Bukan oleh seseorang yang, maaf saja, tidak mengenal aksara. Seorang pemuda protes. "Tapi beliau dikenal jujur." "Tapi, kejujuran tanpa literasi adalah lentera tanpa minyak." "Wah, pedes," gumam tukang daging. Pendeta mengangkat tangan tinggi-tinggi. "Aku tidak datang untuk menghina. Aku datang untuk membangunkan. Apakah kalian tidak merasa paradoks? Kalian membangun perpustakaan megah, tapi mengikuti pemimpin yang tak pernah membuka buku." Beberapa orang mulai terdiam. Seorang mahasiswa filsafat nyeletuk pelan. "Kalau dipikir-pikir, secara logika memang terdengar aneh." Pendeta menutup dengan nada penuh kemenangan. "Ilmu adalah segalanya. Tanpa literasi, seseorang hanyalah wadah kosong." Pasar mendadak riuh. Ada yang marah, ada yang bingung. Ada yang pura-pura paham padahal cuma ikut angguk biar kelihatan pintar. Seorang bapak tua menghela nafas panjang. Ini bukan sekedar debat, ini bisa bikin iman goyang. Di kejauhan, seorang penjual kurma berbisik.
Kalau nggak ada yang jawab, bisa-bisa kita diketawain satu negeri. Sementara itu, pendeta berdiri tegap di atas panggung kayu. Wajahnya puas. Ia merasa baru saja melempar batu besar ke danau paling tenang di dunia. Dan riaknya mulai terasa. Panggung kayu di tengah pasar Baghdad itu sekarang bukan lagi sekedar panggung. Rasanya sudah seperti ring tinju intelektual. Bedanya, yang dipukul bukan badan, tapi harga diri kolektif. Pendeta asing itu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Dagunya terangkat seperti baru saja memenangkan lomba pidato sedunia. "Baiklah," katanya tenang tapi menusuk. "Kita bicara pelan-pelan saja supaya tidak ada yang tersinggung terlalu dalam." Beberapa orang langsung menggerutu. Mulai lagi. Pendeta melanjutkan, "Kalian bangga dengan perpustakaan. Kalian punya ilmuwan, penyair, ahli matematika. Tapi pemimpin spiritual kalian tidak bisa membaca." Seorang pemuda bersorban maju sedikit. Beliau dikenal jujur dan amanah. Pendeta tersenyum tipis. Kejujuran itu bagus, tapi apakah kejujuran cukup untuk memimpin peradaban berbasis ilmu? Seorang bapak tukang kayu nyeletuk. "Ya, kalau jujur mah minimal nggak korupsi." Orang-orang ketawa kecil. Pendeta mengangkat jari telunjuknya. "Bayangkan seorang arsitek yang tidak bisa membaca gambar bangunan. Maukah kalian tinggal di rumah buatannya?" "Enggak," jawab beberapa orang serempak. "Nah," seru pendeta, "lalu bagaimana kalian bisa merasa aman mengikuti seseorang yang tidak bisa membaca teks?" Seorang cendekiawan tua yang dari tadi diam akhirnya bicara. "Tuan, jangan menyederhanakan persoalan." Pendeta menoleh cepat. "Aku tidak menyederhanakan, aku justru mempertajam." Pasar makin hening. "Literasi," lanjutnya, "adalah alat penyaring kebenaran. Tanpa kemampuan membaca, bagaimana seseorang memverifikasi wahyu? Bagaimana ia memastikan bahwa apa yang ia sampaikan bukan sekedar bisikan pikirannya sendiri?" Beberapa warga mulai saling pandang. Seorang ibu-ibu berbisik ke temannya, "Loh, iya juga ya." Pendeta memanfaatkan momentum itu. "Kalian menyebut diri bangsa cerdas, tapi mengikuti pemimpin yang tidak baca tulis, itu seperti kapal megah yang nahkodanya tidak tahu membaca peta." Seorang mahasiswa filsafat mencoba menyelah, tapi beliau menerima wahyu. Dan bagaimana beliau tahu itu wahyu? Tanpa kemampuan membaca teks sebelumnya, bagaimana ia tahu itu bukan hasil imajinasi? Beberapa orang mulai terlihat gelisah. Seorang pedagang kurma mengusap tengkuknya. "Ini orang ngomongnya kok kayak masuk akal tapi bikin panas ya." Pendeta berjalan mondar-mandir di atas panggung. Ilmu adalah cahaya, tulisan adalah penjaga ilmu. Tanpa tulisan, semuanya hanya kata-kata yang bisa berubah-ubah. Ia berhenti sejenak lalu berkata lebih pelan. "Atau mungkin kalian memang tidak peduli pada konsistensi?" Warga tersentak. Seorang pemuda marah. "Kami peduli." "Kalau begitu, jawab aku," tantang pendeta. "Apakah bangsa yang mengaku cinta ilmu pantas dipimpin oleh seseorang yang tidak bisa membaca buku?" Sunyi. Para cendekiawan saling menatap. Janggut-janggut panjang itu bergerak, tapi tak ada suara keluar. Pendeta tersenyum lebar. "Lihat, bahkan para ilmuwan kalian terdiam." Seorang ahli tafsir mencoba bangkit, tapi suaranya tertahan. "Masalah ini tidak sesederhana yang kau kira. Justru sangat sederhana. Pemimpin tanpa literasi adalah paradoks berjalan." Beberapa warga mulai terpengaruh. "Kalau dipikir-pikir," gumam seorang tukang roti. Pendeta mengangkat kedua tangan dramatis. "Aku tidak menyerang keyakinan kalian. Aku hanya mempertanyakan logikanya. Jika membaca adalah pintu ilmu, bagaimana mungkin seseorang yang tidak bisa membaca menjadi sumber ilmu?" Kalimat itu menggantung di udara seperti pedang. Seorang bocah kecil tiba-tiba bertanya polos, "Om, kalau orangnya jujur banget gimana?" Pendeta tersenyum ke arah bocah itu. "Kejujuran tanpa pengetahuan ibarat sumur tanpa timba. Airnya mungkin ada, tapi tak bisa diambil dengan benar." Beberapa orang mengangguk tanpa sadar. Pasar yang biasanya ramai sekarang seperti kelas yang baru saja ditegur guru killer. Pendeta menutup dengan suara mantap. Bangsa besar harus dipimpin oleh pena, bukan oleh orang yang asing terhadap huruf. Ia mundur selangkah, puas.
Warga Baghdad kini terbelah antara marah dan ragu. Argumennya terdengar rapi, sistematis, dan ya ampun, masuk akal. Tapi di balik logika itu, terasa ada sesuatu yang menusuk harga diri. Seorang bapak tua berbisik pelan, "Ini bukan cuma soal baca tulis, ini soal menghina." Namun belum ada yang mampu menjawabnya dengan tuntas. Dan di saat keheningan makin berat, seseorang di ujung pasar sedang menggigit kurma dengan santai, menuntun seekor keledai sambil berkata pelan, "Wah, ini sih bukan debat, ini lagi cari bangsa." Dan orang itu jelas bukan tipe yang suka lihat orang sombong terlalu lama berdiri di panggung. Di tengah suasana pasar yang tegang, kayak tali jemuran ketarik dua emak-emak rebutan jemuran, tiba-tiba terdengar suara yang sama sekali nggak nyambung. "Kriuk, kriuk, enak juga kurmanya hari ini." Semua orang menoleh. Di ujung kerumunan, datanglah seorang pria dengan sorban agak miring, janggut yang belum tentu rapi, tapi jelas penuh percaya diri, sambil menuntun keledai kurus yang wajahnya lebih filosofis daripada dosen tasawuf. "Abu Nawas." "Itu si tukang bercandaan," bisik seseorang. Pendeta yang tadi berdiri gagah di atas panggung, melirik dengan alis terangkat. Abu berhenti tepat di depan panggung, masih ngunyah. "Kok sepi banget sih? Biasanya kalau pasar rame itu ada yang jualan, ada yang nawar. Ini kok kayak sidang skripsi yang pengujinya galak semua?" Beberapa orang ketawa kecil, tegangnya mulai retak. Pendeta menyipitkan mata. "Dan kamu ini siapa?" Abu mengusap tangan ke jubahnya, lalu membungkuk santai. "Hamba rakyat jelata, profesi bebas, kadang filosof, kadang tukang utang. Nama panggung, Abu Nawas." Orang-orang mulai berbisik-bisik. Pendeta tersenyum tipis. "Ah, jadi ini perwakilan intelektual Baghdad." Abu pura-pura menoleh ke kiri kanan. "Wah, kalau saya intelektual, berarti Baghdad lagi krisis besar ya." Kerumunan tertawa. Pendeta menyilangkan tangan. "Kami sedang berdiskusi serius, ini bukan panggung lawak." Abu mengangguk serius. "Oh, maaf, saya kira tadi orang lagi jualan logika diskon." Beberapa orang mulai menutup mulut menahan tawa. Pendeta menatapnya tajam. "Dan kamu bisa membaca?" Abu menggaruk kepala. "Kalau papan warung bisa. Kalau tulisan kecil-kecil kayak kontrak utang, saya pura-pura rabun." Gelak tawa makin besar. Pendeta mendengus. "Lihat, inilah masalahnya. Kalian menanggapi isu literasi dengan candaan." Abu berhenti tersenyum. "Tidak, Tuan. Saya menanggapi kesombongan dengan humor, biar nggak terlalu panas." Kerumunan mulai hening lagi. Pendeta turun satu langkah dari panggung. "Kalau begitu, jawab pertanyaanku. Bagaimana mungkin bangsa besar mengikuti seseorang yang tidak bisa membaca?" Abu mengangkat alis. "Boleh saya tanya dulu, Tuan, ini dari mana?" "Dari negeri yang menghormati ilmu." Abu mengangguk akjub. "Wah, hebat sekali. Di sana semua orang bisa baca?" "Tentu. Dan semua yang bisa baca pasti bijak." Pendeta terdiam sejenak. "Itu tidak selalu." "Nah," potong Abu cepat. "Berarti bisa baca tidak otomatis bikin orang benar, kan?" Beberapa warga mulai berani mengangguk. Pendeta menghela nafas. "Kita tidak bicara soal otomatis, kita bicara soal kredibilitas." Abu menuntun keledainya mendekat ke panggung. "Ini keledai saya juga bisa jalan lurus kalau saya tuntun. Tapi kalau saya lepas, dia bisa masuk warung orang. Jadi apakah yang penting itu kemampuan baca peta atau siapa yang menuntunnya?" Orang-orang mulai berbisik antusias. Pendeta tersenyum meremehkan. "Analogi hewan tidak menyelesaikan paradoks." Abu tersenyum manis. "Tenang, Tuan, saya belum mulai serius." Kerumunan makin merapat. Pendeta menatap dari atas panggung. "Baik, silakan. Tunjukkan kepadaku logikamu." Abu naik ke panggung tanpa izin resmi, sambil berkata pelan, "Permisi, saya numpang nalar sebentar." Beberapa orang tertawa. Pendeta berbisik sinis, "Kamu ini cuma pelawak jalanan." Abu membungkuk sopan. "Benar, tapi kadang pelawak lebih berguna dari orang yang terlalu serius sampai lupa rendah hati." Suasana berubah. Sekarang bukan cuma debat, ini duel gengsi. Pendeta melanjutkan, "Literasi adalah penjaga kebenaran." Abu mengangguk. "Setuju. Tapi kadang huruf juga bisa jadi penjaga kesombongan." Kerumunan, "Wow." Pendeta menyipitkan mata. "Jadi menurutmu tidak bisa membaca adalah kelebihan?" Abu tersenyum tipis. "Saya belum bilang begitu. Saya hanya heran, kenapa Tuan begitu yakin bahwa kemampuan membaca otomatis membuat pesan lebih murni?" Pendeta terdiam sepersekian detik. Abu melanjutkan, "Santai. Kadang orang yang terlalu pintar baca
justru suka nambahin catatan kaki yang gak perlu. Orang-orang mulai tertawa lagi. Pendeta mulai kesal. Kamu ini berputar-putar. Abu menatapnya dengan tenang. Tidak, Tuan. Saya hanya sedang menyiapkan panggung. Tuan tadi bilang literasi adalah segalanya. Saya cuma mau pastikan, apakah Tuan siap menerima kalau logika itu dipakai sampai ujung? Pendeta mengangkat dagu. Aku selalu siap. Abu tersenyum lebar. Bagus, karena sebentar lagi, kita tidak akan bicara soal siapa bisa baca. Kita akan bicara soal siapa yang paling aman dipercaya. Kerumunan langsung senyap. Keledai Abu tiba-tiba meringkik pelan. Abu menepuk kepalanya. Iya, sabar. Tuan Pendeta belum tahu kalau dia lagi masuk jebakan yang sangat sopan. Pendeta mengerutkan dagu. Jebakan apa? Abu mengedipkan mata ke arah warga. Jebakan yang Tuan Pendeta bangun sendiri. Abu Nawas naik ke atas panggung kayu yang tadi dipakai sang pendeta buat jualan intelektual. Panggungnya tinggi, megah, tapi sekarang terasa seperti papan catur yang siap menentukan siapa raja dan siapa pion. Abu berdiri santai, keledainya ditambatkan di samping, masih ngunyah entah apa. Baiklah, warga Baghdad yang lagi pada tegang kayak utang belum lunas, kata Abu sambil mengangkat tangan. Izinkan saya cerita sebentar. Gratis, nggak pakai tiket. Pendeta menyilangkan tangan. Langsung ke poin, jangan muter-muter seperti tadi. Abu menangguk patuh. Siap, Tuan Serius. Kita langsung ke dagingnya. Kerumunan tertawa kecil. Abu mulai. Bayangkan ada seorang raja perkasa, kaya raya, punya istana lebih gede dari pasar ini. Raja ini punya satu rahasia paling suci, pesan paling penting, pesan yang gak boleh salah satu huruf pun. Pendeta mengangguk pelan. Baik, lalu? Raja ini mau kirim pesan itu ke seluruh negeri. Nah, dia punya dua pilihan kurir. Abu mengangkat dua jari. Pilihan pertama, kurir super cerdas, pintar baca, pintar nulis, fasih retorika. IQ-nya bikin orang minder. Beberapa orang melirik pendeta. Abu lanjut. Pilihan kedua, kurir sederhana. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi satu hal, dia cuma bisa menghafal dan menyampaikan persis seperti yang didengar. Titik, koma, nada, semuanya. Pendeta mulai menyipitkan mata. Abu menatapnya langsung. Sekarang saya tanya Tuan Pendeta, mana yang lebih aman untuk menjaga kemurnian pesan raja? Pendeta menjawab cepat. Tentu yang cerdas, dia bisa memahami isi pesan. Abu tersenyum tipis. Memahami atau menafsirkan? Kerumunan mulai, oh. Pendeta mengerutkan dahi. Maksudmu? Abu berjalan pelan di atas panggung. Kurir cerdas itu punya opini, punya selera, punya sudut pandang. Kalau dia merasa satu kalimat kurang cocok dengan logikanya, apa jaminannya dia tidak merapikan sedikit? Kurir profesional tidak akan begitu, bantah pendeta. Abu mengangkat alis. Semua editor di dunia juga bilang begitu. Tawa pecah. Pendeta menahan kesal. Jadi menurutmu kurir bodoh lebih baik? Abu cepat menggeleng. Bukan bodoh, Tuan. Kosong. Bejana kosong. Ia mengambil kendi kecil dari meja penjual air di bawah panggung. Kalau kendi ini kosong, air yang masuk ya air. Nggak berubah jadi kopi, nggak berubah jadi cuka. Lalu ia menunjuk ke pendeta. Kalau kendi ini sudah penuh anggur, lalu kita tuang air suci ke dalamnya. Apa yang terjadi? Airnya tercampur, jawab seseorang dari kerumunan. Persis, seru Abu. Pendeta mulai terlihat tidak nyaman. Abu melanjutkan. Kalau kurir itu terlalu pintar, bisa saja tanpa sadar mencampur pesan raja dengan pikirannya sendiri. Dia mungkin berniat baik, tapi niat baik plus opini pribadi itu kadang hasilnya remix. Kerumunan tertawa. Pendeta mencoba menyerang balik. Jadi kalau kurir itu tidak bisa membaca, bagaimana dia memastikan tidak ada kesalahan? Abu tersenyum lebar. Justru karena dia tidak bisa membaca, dia tidak punya kemampuan untuk mengedit. Suasana mulai panas. Abu mendekat sedikit. Dia tidak bisa bilang, kalimat ini kurang puitis. Dia tidak bisa bilang, bagian ini sepertinya perlu ditambah sedikit, biar lebih masuk akal. Pendeta terdiam. Abu mengangkat suara sedikit. Dia hanya menyampaikan, persis, tanpa tambahan satu titik pun. Kerumunan makin rapat. Pendeta akhirnya berkata, tapi kurir seperti itu tidak memahami maknanya.
Abu tertawa kecil. Kurir tugasnya bukan memahami sepenuhnya. Kurir tugasnya menjaga. Ia menunjuk ke warga. Pemahaman itu urusan penerima pesan dan waktu. Tapi kemurnian, itu urusan kurir. Pendeta mencoba lagi. Kalau begitu menurutmu semakin kosong seseorang, semakin layak dia dipercaya. Abu menggeleng pelan. Bukan kosong akal, Tuan. Kosong kepentingan. Suasana hening. Abu menatap pendeta dalam-dalam. Tuan tadi bilang literasi adalah segalanya. Saya setuju, literasi penting. Tapi dalam konteks menjaga pesan suci, terkadang justru ketidakmampuan mengolah huruf menjadi benteng terkuat. Pendeta diam. Wajahnya mulai kehilangan warna percaya diri. Abu menutup dengan santai. Jadi saya ulangi pertanyaannya, Tuan. Kalau Anda adalah raja yang ingin pesan paling murni sampai tanpa perubahan, Anda pilih kurir yang bisa menulis ulang atau kurir yang tidak mampu mengubah satu huruf pun. Kerumunan sunyi total. Pendeta membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Abu tersenyum lembut. Tenang saja, Tuan. Saya cuma bertanya pakai logika yang Tuan banggakan tadi. Keledai Abu meringkih pelan. Abu menepuk kepalanya. Lihat, bahkan keledai saya paham. Kadang yang paling aman itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling bersih dari keinginan mengubah. Pasar Baghdad hening, lalu perlahan terdengar bisik-bisik kagum. Dan pendeta itu, untuk pertama kalinya sejak datang, dia terlihat mulai ragu pada logikanya sendiri. Angin pasar Baghdad berembus pelan, tapi suasana di atas panggung kayu itu panasnya sudah kayak wajan buat goreng tempe. Semua mata tertuju ke Abu Nawas dan sang pendeta. Debat tadi soal kurir masih menggantung di udara, kayak bau bawang yang belum hilang. Pendeta berdehem, mencoba ambil alih lagi. Baiklah Abu, katanya dengan suara yang mulai agak serak. Kau ingin memuji ketidakmampuan membaca itu sebagai kelebihan. Bukankah itu justru kelemahan besar bagi seorang pemimpin? Kerumunan langsung, nah loh, pelan-pelan. Abu Nawas garuk-garuk janggutnya santai. Tuan pendeta, katanya kalem. Boleh saya tanya sedikit saja? Tanya saja, jangan berputar-putar lagi. Abu mengangguk. Kalau ada seorang penyair kelas dunia, jago sastra, hafal ribuan puisi, lalu tiba-tiba dia datang membawa kitab dengan bahasa yang indah, menurut Tuan orang akan bilang apa? Pendeta menjawab cepat. Mereka akan kagum. Abu menggeleng pelan. Sebagian mungkin kagum, tapi sebagian besar akan bilang, ah, itu cuma hasil kepintarannya. Kerumunan mulai mengangguk. Abu melanjutkan, kalau seorang ahli bahasa datang membawa teks luar biasa, orang akan berkata, ya wajar, dia kan memang ahli, betul? Pendeta terdiam sesaat. Secara logika, ya. Abu tersenyum lebar. Nah, sekarang bayangkan kebalikannya. Ia mengangkat tangan, dramatis sedikit. Seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak pernah duduk di bangku sekolah sastra, tidak pernah ikut lomba puisi. Lalu tiba-tiba dia membawa bacaan dengan struktur bahasa yang bikin ahli-ahli ternganga. Pasar mulai sunyi. Pendeta menelan ludah tipis. Abu mendekat sedikit. Kalau orang itu jago sastra, Tuan akan bilang dia plagiat dari filsuf Yunani. Kalau dia kutu buku, Tuan akan bilang itu hasil bacaannya. Ia mengangkat satu jari. Tapi kalau dia tidak bisa baca dan tulis, lalu dari mana datangnya teks sehebat itu? Kerumunan mulai berbisik lebih keras. Pendeta mencoba membalas. Mungkin dia dibantu orang lain. Abu langsung tertawa kecil. Dibantu siapa? Tukang roti, penjual kurma, atau keledai saya ini? Tawa meledak. Pendeta mengerutkan kening. Jangan mengejek. Saya tidak mengejek, jawab Abu cepat. Saya justru sedang menunjukkan sesuatu yang sederhana. Ia menunjuk ke udara. Kalau beliau mahir bersastra, orang akan bilang kitab itu hasil kepintarannya. Kalau beliau profesor bahasa, orang akan bilang itu karangan akademiknya. Abu menatap pendeta lurus-lurus. Justru karena beliau tidak bisa baca tulis, maka tuduhan itu runtuh sebelum sempat berdiri. Sunyi. Abu melanjutkan dengan nada lebih serius tapi tetap santai. Tuan menyebutnya paradoks, saya menyebutnya perlindungan ilahi. Kalau beliau ahli sastra, Tuan akan bilang itu karangan manusia. Karena beliau tidak, Tuan kehilangan alasan itu. Ia menatap pasar. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah beliau bisa baca tulis. Pertanyaannya, kalau bukan dari pikirannya sendiri, lalu dari mana datangnya? Hening.
Pendeta membuka mulut, tapi kata-kata seperti macet di tenggorokan. Abu Nawas menepuk-nepuk bajunya, santai sekali. Kadang Tuhan itu memilih bejana yang tidak tergores tinta, supaya orang tidak bisa menuduh tinta itu milik manusia. Keledainya meringkik kecil. Dan di atas panggung kayu sederhana itu, bukan suara teriakan yang menang, tapi keheningan panjang yang terasa seperti kata skakmat tanpa perlu diucapkan. Angin pasar Baghdad tiba-tiba terasa berbeda. Bukan karena ada diskon kurma, tapi karena suasana di atas panggung kayu itu berubah total. Sang pendeta yang tadi berdiri tegak penuh percaya diri, kini terlihat seperti orang yang baru sadar sendalnya tertukar. Dia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Buka, tutup. Kerumunan mulai berbisik. Loh, kok diem? Biasanya panjang banget tuh ceramahnya. Loading kali. Pendeta akhirnya berdehem, mencoba mengumpulkan wibawa yang tercecer. Abu, logikamu itu... Abu Nawas menyandarkan tubuhnya santai ke tiang panggung. Iya tuan, mau saya ulang pelan-pelan? Atau mau pakai subtitle? Beberapa orang tertawa kecil. Pendeta menghela nafas panjang. Aku selama ini mengajarkan bahwa kemurnian pesan adalah yang utama. Abu langsung mengangguk cepat. Betul sekali, saya sampai hafal kalimat itu. Hampir mau saya bikin jadi stiker. Pendeta melanjutkan, kali ini lebih pelan. Dan kau menggunakan prinsip itu untuk menjelaskan bahwa justru ketidakmampuan membaca dan menulis adalah penjaga kemurnian itu sendiri. Abu pura-pura terkejut. Wah, Tuan cepat sekali menangkap poinnya. Biasanya orang butuh 2 cangkir kopi. Kerumunan mulai terkikik. Pendeta menatap Abu dengan mata yang tak lagi sombong, tapi penuh pertimbangan. Kalau sang kurir tidak punya kemampuan untuk mengedit, menambah, atau mengurangi, maka kemungkinan intervensinya 0. Abu menunjuk ke arah pendeta. Nah, itu. Tuan sendiri yang bilang 0. Saya cuma bantu kasih angka. Pendeta terdiam lagi. Kali ini bukan karena bingung, tapi karena sadar. Logikanya sendiri yang tadi dia pakai untuk menyerang, sekarang berbalik seperti bumerang. Seorang pedagang dari belakang berteriak. Jadi selama ini kita ditantang pakai prinsipnya sendiri ya? Abu tersenyum. Bukan ditantang, cuma dipinjam sebentar. Pendeta akhirnya tertawa kecil. Bukan tawa mengejek, tapi tawa orang yang baru saja ditampar halus oleh kenyataan. Abu Nawas, katanya, aku datang ke kota ini dengan keyakinan bahwa literasi adalah puncak kecerdasan. Abu mengangguk. Saya juga setuju, tapi kecerdasan itu macam-macam. Ada yang di kepala, ada yang di hati. Pendeta menunduk sejenak. Selama ini aku mengukur kebenaran dengan jumlah buku yang dibaca. Abu menimpali cepat. Kalau begitu perpustakaan paling benar dong di dunia. Tawa meledak lagi. Pendeta ikut tersenyum, kali ini lebih tulus. Namun, hari ini aku belajar bahwa kejernihan hati sang kurir lebih penting daripada tumpukan buku di rak. Kerumunan mulai hening, mendengar nada suaranya yang berubah. Pendeta melanjutkan, aku mengira ketidakmampuan membaca adalah kelemahan, tapi dalam konteks menjaga pesan, itu justru pagar. Abu mengangkat tangan seolah jadi guru. Pagar anti plagiarisme. Orang-orang kembali tertawa. Pendeta menggeleng pelan. Kesombonganku membuatku lupa bahwa tidak semua yang tidak sekolah itu bodoh, dan tidak semua yang banyak membaca itu bijak. Abu menunjuk dirinya sendiri. Nah, itu kalimat bagus. Boleh saya catat? Maaf, saya juga nggak bisa nulis. Suasana mencair total. Pendeta menarik nafas dalam-dalam. Lalu, di depan seluruh pasar Baghdad, ia melakukan sesuatu yang tak disangka. Ia membungkuk. Kerumunan langsung heboh. Dia nunduk. Serius nih? Pendeta berkata dengan suara jelas. Aku kalah, Abu Nawas. Bukan karena kau lebih keras berteriak, tapi karena kau lebih jernih berpikir. Abu pura-pura kaget. Loh, Tuan jangan cepat-cepat kalah. Biasanya orang debat 3 hari 3 malam dulu. Pendeta tersenyum. Tidak perlu, logikaku sendiri yang mengunciku. Ia menatap ke arah kerumunan. Aku mengagungkan kemurnian informasi. Dan hari ini, aku dipaksa mengakui bahwa prinsip itu justru menguatkan apa yang ingin kutumbangkan.
Sunyi sejenak. Pendeta melangkah turun dari panggung kayu itu. Tidak dengan wajah kalah telak, tapi dengan wajah orang yang baru saja menanggalkan beban berat bernama kesombongan. Sebelum benar-benar turun, ia menoleh lagi pada Abu. "Terima kasih, wahai filosof jalanan." Abu membalas dengan senyum lebar. "Sama-sama, wahai profesor panggung. Lain kali kalau mau debat, jangan lupa bawa air minum. Tadi kelihatan haus banget." Tawa kembali menggema di pasar Baghdad. Pendeta berjalan pergi tanpa sorakan cemooh, justru dengan tepuk tangan pelan yang tumbuh dari rasa hormat. Abu Nawas mengelus janggutnya dan berbisik pelan pada keledainya. "Tuh kan, bukan buku yang bikin orang besar, tapi kemampuan buat nurunin kepala." Keledainya meringi kecil seolah setuju. Dan di hari itu, yang runtuh bukan hanya argumen, tapi sebuah berhala bernama kesombongan. Pasar Baghdad sore itu lebih ramai dari biasanya. Bukan karena diskon kurma, tapi karena satu nama sedang jadi bahan gosip nasional. Abu Nawas. Itu dia! Itu dia yang bikin pendeta itu mingkem. Abu, coba ngomong lagi dong yang soal kurir kosong itu. Wahai penakluk retorika. Abu Nawas yang sedang menuntun keledainya cuma melambaikan tangan kecil. "Aduh, jangan lebay. Saya cuma lewat doang, mau beli minyak zaitun, bukan mau buka seminar." Seorang pemuda mendekat dengan mata berbinar. "Guru, ajari kami cara berdebat sehebat itu." Abu berhenti, memicingkan mata. "Pertama, jangan panggil saya guru. Kedua, jangan cari hebatnya, cari benarnya." "Tapi Tuan sudah mengalahkan orang terpelajar dari negeri jauh." Abu nyengir. "Kalau ada orang kepleset kulit pisang, bukan berarti kulit pisangnya jago bela diri." Orang-orang tertawa. Seorang pedagang roti ikut nimbrung. "Abu, sekarang kamu terkenal. Harusnya kamu buka kelas. Tiket masuk 2 dirham per orang." Abu pura-pura berpikir serius. 2 dirham kali 1.000 orang. Ia menggeleng cepat. "Enggak, nanti saya sibuk ngitung uang, lupa ngitung dosa." Kerumunan makin heboh. Abu akhirnya berhenti di sebuah toko kecil yang menjual minyak zaitun. Pemiliknya, Pak Salman, orang tua dengan janggut putih rapi, tersenyum lebar. "Wah, sang penakluk logika datang juga. Mau yang premium atau yang biasa, Abu?" "Yang biasa aja, Pak, buat goreng terong di rumah." Pak Salman mengernyit. "Kamu ini aneh. Setelah bikin satu kotak kagum, masih mikirin terong." Abu mengangkat bahu. "Kalau saya lupa makan terong, istri saya bisa bikin debat yang lebih berat dari tadi pagi." Beberapa orang masih mengikuti dari belakang. Seorang wanita berkata, "Abu, kamu tidak bangga? Satu pasar ini memujimu." Abu mengambil botol minyak zaitun, memeriksa kejernihannya di bawah cahaya matahari. "Bangga itu boleh," katanya pelan. "Asal jangan dijadikan bantal." "Maksudnya?" "Kalau kepala kebanyakan ditaruh di atas pujian, nanti lehernya sakit." Tawa kecil terdengar lagi. Seorang anak kecil bertanya polos, "Om Abu, kenapa Om gak jadi penasihat raja saja? Kan Om pintar." Abu jongkok sejajar dengan anak itu. "Pintar itu bukan buat duduk di kursi tinggi. Pintar itu buat tahu kapan harus duduk di bangku rendah." Anak itu mengangguk meski belum sepenuhnya paham. Pak Salman menyerahkan botol minyak. "Abu, kamu benar-benar tidak berubah ya?" Abu menyengir. "Kalau saya berubah cuma karena tepuk tangan, berarti saya ini tepuk tangan juga." Di kejauhan, beberapa orang masih membicarakan debat tadi. "Dia jenius, dia filosof, dia legenda." Abu menggeleng sambil berjalan pelan. "Legenda itu biasanya sudah meninggal. Saya masih punya utang di warung." Keledainya meringkik pelan. Abu menepuk lehernya. Iya, kita pulang." Seorang lelaki tua tiba-tiba menghampiri. "Abu, aku ingin bertanya satu hal terakhir. Apa rahasia terbesarmu?" Abu berhenti sejenak, menatap minyak zaitun di tangannya. "Rahasia?" Ia tersenyum tipis. "Saya cuma tidak pernah merasa paling tahu. Tapi kamu bisa membungkam orang berilmu tinggi. Ilmu tinggi itu seperti pohon. Kalau makin tinggi, harusnya makin merunduk. Kalau malah makin tegak dan sombong, berarti akarnya dangkal." Lelaki tua itu terdiam. Abu melanjutkan, "Kadang orang mengira keterbatasan itu kelemahan, padahal bisa jadi itu pagar." "Pagar?" "Iya,
Ada orang tidak bisa baca tulis, supaya dia tidak dituduh menulis sendiri pesan suci. Ada orang tidak punya banyak harta, supaya dia tidak sibuk menjaganya. Ada orang tidak terkenal, supaya dia tetap jernih. Pak Salman tersenyum penuh arti. Jadi kamu tidak mau dikenal sebagai pahlawan logika? Abu tertawa kecil. Saya lebih suka dikenal sebagai pembeli setia minyak zaitun. Kerumunan mulai bubar perlahan. Euforia meredah. Pasar kembali normal. Abu berjalan menuju gang kecil rumahnya. Botol minyak tergantung di tangan. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Ilmu itu bukan buat bikin nama besar. Ilmu itu buat menjaga kebenaran tetap bersih. Keledainya kembali meringkik. Iya, jangan sampai saya juga jadi sombong. Sebelum masuk rumah, Abu menatap langit Baghdad yang mulai jingga. Ya Tuhan, gumamnya pelan. Kalau engkau beri seseorang kekurangan, mungkin itu bukan hukuman, bisa jadi itu perlindungan. Ia masuk ke rumahnya yang sederhana. Dari dalam terdengar suara istrinya. Bawa minyaknya enggak? Abu tersenyum lebar. Ada, dan kali ini tanpa debat. Dan begitulah, setelah mengguncangkan satu kota dengan logika, Abu Nawas menutup harinya bukan dengan sorotan, tapi dengan wajan panas dan minyak zaitun. Karena bagi Abu, cahaya sejati tidak butuh panggung. Cukup hati yang jernih dan dapur yang menyala. Dalam kisah Abu Nawas, kita belajar bahwa kecerdasan sejati bukan soal seberapa banyak buku yang dibaca, tetapi seberapa jernih hati menjaga kebenaran. Kadang yang terlihat sederhana, justru menyimpan kebijaksanaan paling dalam. Abu Nawas tidak melawan kesombongan dengan kemarahan, melainkan dengan logika yang tenang dan akal yang tajam. Ia menunjukkan bahwa keterbatasan bukan kelemahan, melainkan bisa jadi bukti kemurnian. Ilmu tanpa kerendahan hati hanya melahirkan angkuh, sementara hati yang bersih mampu mengalahkan debat paling rumit. Pesan besarnya sederhana, jangan tertipu oleh penampilan, karena kebenaran sering datang lewat cara yang tak terduga.